Rekod Bu Anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Nurliansi, ya? SPD selaku mentor. Selamat datang. Kemudian yang saya hormati dan banggakan adik kami Muhammad Fadli selaku penguji. Kemudian Alfiani sehat-sehat ya. Hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan rancangan aktualisasinya. Untuk itu Alfiani silakan, nanti waktu diberikan hanya 10 menit. Selanjutnya nanti Bu Nurliansi selaku mentor akan menanggapi dan penguji akan menguji adik. Silakan Dek. Izin share screen Bu Dek. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bisa di slideshow. Nah, silakan. Sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillah. Yang terhormat Bapak Muhammad Fadli SH MSI selaku penguji. Yang terhormat Ibu Insinyur Haji Trisnaningsi MSI selaku coach yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan. Yang terhormat Ibu Nurliansi SPD yang telah meluangkan waktunya untuk mendampingi saya pada pagi hari ini. Baiklah, seminar rancangan aktualisasi saya berjudul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek pada Mata Pelajaran IPS kelas 7 di SMP Satap Negeri 2 Tinombo. Latar belakang, ruang lingkup masalahnya adalah kurangnya minat peserta didik pada mata pelajaran IPS. Yang kedua, model dan metode pembelajaran masih bersifat konvensional. Yang ketiga, suasana kelas kurang kondusif. Dari ruang lingkup masalah tersebut menyebabkan kurang aktifnya siswa dalam kegiatan pembelajaran dan tidak ada umpan balik antara guru dan peserta didik, serta siswa jadi sering menunda tugas yang diberikan. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian nilai KKM-nya. Oleh karena itu, saya mencoba menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan metode mind mapping dan puzzle. Metode mind mapping dan puzzle dapat membantu peserta didik memahami materi pelajaran dengan sederhana sekaligus meningkatkan kreativitas dan keaktifan peserta didik, khususnya pada mata pelajaran IPS. Tujuan dan manfaat aktualisasi, yang pertama adalah Yang pertama, meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran IPS melalui kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, kreatif, dan melibatkan peserta didik. Tujuan kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian manfaat, yang pertama bagi penulis, dapat mengasah kreativitas dan kemampuan diri dalam menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dalam proses pembelajaran. Bagi peserta didik, mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan minat peserta didik pada mata pelajaran IPS. Bagi organisasi, memberikan suatu inovasi serta strategi pembelajaran di sekolah agar lebih menarik sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi sekolah. Bagi pemerintah, dapat memberikan kontribusi memajukan kualitas pendidikan sesuai dengan visi misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong, dan bagi masyarakat, memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dalam proses belajar mengajar di sekolah. Untuk kegiatannya ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah persiapan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek di kelas 7. Tahapan yang pertama, konsultasi dengan mentor untuk meminta arahan dan persetujuan. Outputnya memperoleh saran, masukan, dan persetujuan. Kemudian keterkaitan nilai dasarnya adalah akuntabel, kolaboratif, dan loyal. Tahapan kedua, membuat RPP. Outputnya tersedia rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Keterkaitan nilai dasarnya adalah akuntabel dan kompeten. Tahapan ketiga, membuat media pembelajaran dengan bahan mind mapping serta puzzle. Outputnya, tersedia media pembelajaran dan bahan mind mapping serta puzzle. Keterkaitan nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan dan adaptif. Tahapan keempat, membuat format tentang tugas yang akan dilaksanakan. Outputnya, adanya format tentang tugas yang akan dilaksanakan. Kemudian keterkaitan nilai dasarnya adalah akuntabel dan adaptif.
Kegiatan kedua adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dengan mind mapping. Yang pertama, melaksanakan pretest untuk mengetahui pemahaman dasar peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Keterkaitan nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan dan loyal. Tahapan kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan materi pelajaran dengan PowerPoint. Outputnya, peserta didik dapat mengetahui tujuan pembelajaran dan memahami materi pelajaran. Keterkaitan nilai dasarnya adalah akuntabel dan kompeten. Yang ketiga, membentuk kelompok penugasan. Adanya kelompok penugasan, kemudian keterkaitan nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan keempat, menjelaskan kepada peserta didik tugas yang akan dikerjakan berbasis mind mapping. Outputnya, dipahaminya tugas proyek yang akan dilaksanakan oleh peserta didik. Keterkaitan nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan kelima, membimbing masing-masing kelompok dalam pembuatan laporan hasil tugas yang akan dilaksanakan. Outputnya, adanya format tentang tugas yang akan dilaksanakan. Keterkaitan nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Tahapan keenam adalah mengarahkan masing-masing kelompok melaksanakan presentasi kelompok, melaksanakan presentasi laporan. Keterkaitan nilai dasarnya adalah harmonis dan kolaboratif. Kemudian keterkaitan kegiatan 2 dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Kegiatan 3 adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dengan puzzle. Yang pertama, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan materi pelajaran dengan PowerPoint. Outputnya, peserta didik dapat mengetahui tujuan pembelajaran dan memahami materi pelajaran. Keterkaitan nilai dasarnya adalah akuntabel dan kompeten. Tahapan kedua, menjelaskan kepada peserta didik tugas yang akan dikerjakan dalam kelompok yang sudah ada dengan menggunakan media puzzle. Outputnya, dipahaminya tugas proyek yang akan dilaksanakan oleh peserta didik dalam tugas kelompok. Keterkaitan nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, dan harmonis. Tahapan ketiga, membimbing masing-masing kelompok dalam pembuatan laporan hasil tugas yang telah dilaksanakan. Outputnya, adanya laporan hasil tugas. Keterkaitan nilai dasarnya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan keempat, mengarahkan masing-masing kelompok melaksanakan presentasi laporan. Outputnya, masing-masing kelompok melaksanakan presentasi. Keterkaitan nilai dasarnya adalah harmonis dan kolaboratif. Tahapan kelima, memberikan reward kepada kelompok yang mempresentasikan laporan. Outputnya, peserta didik menerima reward atas usaha yang telah dilakukan agar lebih termotivasi. Keterkaitan nilai dasarnya adalah akuntabel dan harmonis. Keterkaitan kegiatan 2 dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Kemudian kegiatan 4 adalah melaksanakan evaluasi pembelajaran. Tahapan yang pertama adalah melaksanakan post-test untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar. Keterkaitan nilai dasarnya adalah akuntabel. Tahapan kedua adalah memeriksa jawaban peserta didik terkait dengan post-test. Outputnya mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik selama proses belajar mengajar. Keterkaitan nilai dasarnya adalah kompeten. Tahapan yang ketiga adalah membandingkan hasil pretest dan post-test. Outputnya mendapatkan nilai perbandingan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan metode pembelajaran dan reward. Keterkaitan nilai dasarnya adalah harmonis dan akuntabel. Keterkaitan kegiatan 4 dengan agenda 3 adalah manajemen ASN. Kemudian yang terakhir adalah jadwal tentatif kegiatan aktualisasi yang dilaksanakan selama 1 bulan. Kegiatan pertama, persiapan pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek itu dilaksanakan pada minggu pertama. Kemudian pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dengan metode mind mapping itu dilaksanakan minggu pertama, minggu kedua, hingga minggu ketiga. Kemudian pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek dengan media puzzle itu dilaksanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat, dan melaksanakan evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada minggu keempat. Itulah pemaparan materi dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Adik Alpiani. Selanjutnya Bu Nurliansi selaku mentor, mohon tanggapannya.
terima kasih. Ini ada seperti yang saya kira diusahakan kedepanan di kolaborasi itu sangat tinggi. Arti ya aktivis dan akadem, dan itu yang akan membuat kita lagi. Cukup ya, jelas sih. Ya, oke. Makasih Bu Nurliansi selaku dukungannya. Selanjutnya Pak Devadli, silakan selaku penguji. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Coach Bude Yuli, Ibu mentor kita Ibu Nurliansi, peserta yang saya banggakan Ibu Alpian, serta kawan kita host Pak Indro Susilo. Apresiasi terhadap penyusunan rancangan aktualisasi Ibu Alpiani yang dengan menggunakan data awal KKM ketuntasan yang memang menjadi isu yang perlu dituntaskan dalam pelajaran IPS. Catatan dari kami, kita akan berdiskusi dan bersepakat terhadap kegiatan ini. Misalnya saya langsung kepada konsultasi mentor, di situ ada loyal. Saya coba kita diskusikan nilai-nilai terhadap ini. Ibu memasukkan salah satunya adalah bisa konsultasi mentor, ada loyal, Bu ya. Iya Pak. Nah, seperti apa melihat loyal itu dalam konsultasi mentor? Ya, Pak. Terima kasih. Untuk loyal sendiri Pak, panduan perilakunya ada 3. Salah satunya adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Karena mentor saya adalah kepala sekolah, merupakan pimpinan saya. Jadi di situ saya mengambil nilai dasar loyal Pak, sehingga saya menjaga nama baik pimpinan saya Pak. Ya, itu data Ibu bisa melihat ini dalam nilai-nilai ketika melakukan konsultasi mentor. Yang kedua, mungkin sebelum ke pembelajaran ya, ketika pretest. Untuk pretest sendiri, itu nilai yang dimunculkan adalah berorientasi dengan loyal. Ya, pelayanan dan loyal. Nah, menurut kami, pretest itu dia harus punya nilai akuntabilitas. Oh, iya Pak, betul. Apakah akuntabilitas itu bisa masuk di dalam hal menambah? Karena di sini melakukan tugas dengan jujur bertanggung jawab. Iya Pak. Bahwa di tes itu nanti dia akuntabilitas. Jadi sesuai hasilnya yang dipegang oleh pelaku. Jadi saya kegiatan tadi ada metode pembelajaran membuat PowerPoint. Iya. Ibu tampilkan PowerPoint-nya dalam rangka mengajar mind mapping dan metode puzzle. Iya Pak. Ya, bisa cerita sedikit bagaimana dalam pembelajaran itu PowerPoint-nya, karena di sini dia muncul PowerPoint. Tadi saya berpikir bahwa nanti ada media PowerPoint untuk menerangkan. Iya Pak. Seperti apa? Silakan Ibu Guru Alpiani. Ya Pak, terima kasih lagi. Kalau sebelum menjelaskan materi, saya menggunakan PowerPoint itu untuk menjelaskan pertama tujuan pembelajarannya, apa yang akan kita tujuan pembelajarannya, kemudian juga sedikit materi sebelum masuk kepada media yang selanjutnya, mind mapping maupun metode puzzle itu Pak. Sebelum masuk di situ Pak, jadi saya menjelaskan juga sedikit Pak, ada materi yang saya jelaskan sedikit, sekaligus bagaimana cara penggunaan media puzzle itu sendiri maupun mind mapping. Saya menjelaskan caranya, kemudian anak-anak yang melaksanakan si media puzzle maupun
mind mapping itu, Pak. Ya, di sini saya juga melihat Ibu tetap melakukan pembimbingan terhadap cara ketika pelaksanaan mind map. Bisa menggambarkan sedikit bagaimana cara kerja mind mapping? Oh iya, Pak. Pertama kan saya menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan PowerPoint. Setelah itu, setelah mereka sudah paham dengan sedikit saja materi, tidak secara luasnya, hanya bagian-bagian umumnya, kemudian saya membentuk kelompok-kelompok penugasan. Di sini rencana saya membentuk 2 atau 3 kelompok saja, Pak, untuk mind mapping maupun puzzle itu sendiri. Kemudian saya menjelaskan kepada peserta didik bagaimana cara menggunakan mind mapping. Contohnya mind mapping kan peta pikiran yang berasal kalau saya menggunakan kertas karton nanti, Pak. Itu proyek yang bakal mereka kerjakan. Ya. Jadi mind mapping itu sendiri berawal dari tengah atau pusat. Saya menjelaskan begitu kepada peserta didik hingga tahap-tahap akhirnya. Kemudian saya membimbing peserta didik dalam kelompok-kelompok itu. Entah itu mereka bertanya, ada pertanyaan lebih lanjut mengenai materi yang akan mereka selesaikan, Pak. Kemudian setelah selesai mereka membuat si proyek tersebut atau laporan dalam bentuk kertas karton, saya mengarahkan masing-masing kelompok, setiap kelompok untuk melakukan presentasi laporan di depan dengan membawa hasil dari proyek mereka, yaitu kertas karton dengan yang sudah ada mind mapping tersebut. Ya, Bu Alfiani, ya. Ya. Saya tadi coba mendapatkan itu mind mapping. Jadi Ibu memahami bahwa mind mapping itu untuk menyuntikkan, memetakan cara berpikir anak-anak. Iya, yang lebih sederhana, Pak. Ya, ya, itu lebih sederhana dan ini saya pikir juga polanya baik. Untuk pola puzzle-nya seperti apa ya? Kalau untuk puzzle sendiri, Pak, pertama saya membuat media puzzle-nya. Jadi saya mau print salah satu gambar kan materi yang saya bakal ambil kan yang untuk bab 3-nya yaitu kegiatan ekonomi. Untuk puzzle-nya saya ambil subbab kegiatan ekonomi. Jadi di situ saya bakal print salah satu kegiatan produksi, distribusi dengan konsumsi. Saya print kemudian saya tempelkan di kardus atau di kertas. Di kardus kayaknya lebih keras, kemudian saya gunting-gunting membentuk media puzzle, Pak. Jadi nanti anak-anak menyatukan media puzzle tersebut. Itu rencana saya, Pak. Dari gambar tersebut, kemudian mereka ada masalah-masalah seperti dampaknya, cara mengatasinya dari kegiatan ekonomi itu, Pak. Oh iya, ya. Berarti ini IPS ya? Iya, Pak. IPS, Bu, ya? Iya, Pak. Nah, IPS tadi itu ekonominya? Iya, Pak. Ya, iya. Soalnya kita masuk nanti kan karena waktu cuma sebulan, nanti ya nanti pembelajarannya IPS-nya, karena IPS juga luas, tapi kan lebih spesifiknya seperti apa. Nanti Ibu saja yang silakan. Iya. Satu lagi, Alfiani, kan ini dalam mengajar saya coba kita diskusi sedikit tentang nilai-nilai dasar orientasi pelayanan. Oh, iya. Nah, salah satunya di sini itu panduan perilakunya itu adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, saya menghubungkan coba melihat ramah ini dengan sifat-sifat sabar dan ikhlas. Nah, seberapa penting sifat ini menurut Ibu sebagai pengajar di sekolah saat ini? Menurut sabar saya, dan ikhlas. Oh, iya. Menurut saya, Pak, itu sangat penting, Pak, karena tanpa sabar, Pak, kalau kita sudah marah-marah dengan anak-anak, kalau kita tidak sabar atau tidak ikhlas, mereka juga susah masuk materi dengan mereka, Pak. Kalau mau menyerap materi itu sudah susah. Contohnya kayak saya sudah marah-marah di kelas, sudah badiam. Kadang badiam itu mungkin mereka bukan pikir tentang materi, tapi tentang kenapa ibu marah, seperti itu ramanya, Pak. Kalau saya, sabarnya seperti itu. Jadi dalam menghadapi anak-anak memang harus sabar, Pak. Apalagi yang saya ambil adalah kelas 7. Kalau yang saya lihat, Pak, sifatnya mereka itu masih terbawa yang di SD, Pak. Jadi masih kekanak-kanakan sekali, masih biasa masih menangis. Kadang kalau kita juga sudah terlalu keras tidak baik, Pak. Jadi
tertanam sama mereka bahwa kita galak. Itu bukan materi lagi yang tertuang di kepalanya mereka, tapi cuman ibu ini marah-marah terus begitu, Pak. Iya, iya. Jadi saya melihatnya ibu di sini memahami di tempat belajar ibu. Dan kena ibu IPS, pendidikan sosial, dan ternyata memahami keadaan sosial masyarakat, melihat itu keadaan anak-anak, dan saya pikir ini hal baik dalam ibu untuk mengajar. Saya pikir ini potensi yang baik, tolong dipertahankan karena nanti ini akan dilakukan tiap hari. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya terhadap rancangan ini, karena kita akan tahu bersama tujuan dari ini akan mengaktualisasikan, menghabituasikan, membiasakan diri dalam hal menerjemahkan nilai-nilai ini dalam mengajar. Mungkin Bu Coach itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Penguji atas masukan dan mengujinya ya. Kemudian terima kasih juga untuk Alpiani yang sudah memaparkan ya apa yang dituliskan, dan pesannya Bude 1 bulan berikutnya harus bisa dibuktikan apakah mapping sama puzzle tadi bisa berjalan dengan baik dan betul-betul bisa meningkatkan nilai ya, nilai daripada mata pelajaran IPS-nya. Kemudian makasih Bu Nurliansi yang sudah hadir di sini, dan kami mohon untuk mendampingi dan membantu kelancaran dari kegiatan aktualisasi adik Alpiani. Untuk itu terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus untuk Alpiani, dan saya kembalikan ke Pak Indro. Semangat ya. Baik, makasih banyak Bude. Terima kasih Pak Penguji, Pak Fadli, dan terima kasih banyak Ibu Mentor Bu Nurliansi. Dan untuk Alpiani segera ditambahkan saran-saran dari Pak Penguji dan Ibu. Baik, terima kasih banyak. Stop record, silakan.